Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersabar menunggu kelanjutan kisah The Walking Dead Season 3, dimana pada episode kali ini kita akan melihat hal yang tak akan terduga. Kira-kira apa itu? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Pada episode kali ini, tak ada angin dan hujan, tiba-tiba saja pendirian Rick berubah dengan akan menyerahkan mission pada gubernur. Namun ia ingin merahasiakan semua ini dari yang lain. Mendengar hal itu, Daryl dan Hershel benar-benar menyayangkan keputusan Rick yang labil. Hershel yang kecewa pun langsung pergi. Namun Rick yang sedang tolol beralasan jika ini adalah satu-satunya cara agar tidak terjadi peperangan yang mungkin akan membawa lebih banyak korban. Ia pun izin pada Daryl untuk melibatkan kakaknya, di mana Dixon yang akan menyerahkan mission pada gubernur. Saat bertemu Dixon yang sedang ngacak-ngacak kasur, Rick memberitahu jika ia akan menyerahkan mission pada gubernur guna menghindari peperangan, dan Dixon akan ditugaskan untuk menyerahkannya tanpa orang lain yang tahu. Mendengar hal itu, sekali lagi Dixon mengingatkan jika gubernur adalah seorang psikopat. Ia pun yakin mission tidak akan langsung dihabisi, di mana gubernur akan menyiksa mission terlebih dahulu sampai mission sendiri yang memohon untuk dihabisi. Ia pun tak habis pikir, Rick yang kemarin terlihat keren kini malah menjadi bencong dengan akan tega menyerahkan mission. Namun meski diberikan tsunami fakta, Rick hanya melotot dan berkata jika Dixon harus melakukannya sore ini. Sesaat kemudian, Rick pun memuji kinerja teman-temannya yang berinisiatif membuat pertahanan. Namun Daryl memberitahu jika semua ini adalah rencana mission. Mission pun berkata jika mereka tidak perlu melawan gubernur secara langsung, karena yang mereka butuhkan hanyalah rencana yang matang. Bisa kita lihat, Daryl seolah memberikan kode agar Rick tidak menyerahkan mission pada gubernur. Sementara di dalam sel, Carol yang melihat Dixon menanyakan tujuannya berada di kelompok ini. Ia pun takut jikalau Dixon hanya mata-mata dan tiba-tiba menyerang mereka dari dalam. Namun Dixon menegaskan jika meski dirinya adalah bajingan, namun Dixon tidak akan pernah mengkhianati keluarganya sendiri. Mendengar hal itu, Carol pun mulai percaya pada Dixon. Singkat waktu, Daryl pun menanyakan apakah Rick sudah memberitahu rencana yang akan mereka lakukan pada mission. Meskipun kurang setuju, Dixon pun berkata jika ia hanya bisa mengikuti keputusan Rick meski ia anggap keputusan yang sangat banci. Dixon pun berkata jika rencana ini tidak ada bedanya dengan saat dirinya menyekap Glenn dan Maggie. Sama-sama jahat dan tidak akan menjadi solusi. Terlebih saat ini Rick sedang dilanda krisis mental. Ia pun meminta Daryl untuk sekali saja menentang keputusan Rick jika memang itu salah. Sementara itu, Hershel yang kecewa dan merasa semua ini tidak benar terlihat mengajak anak-anaknya untuk membaca Alkitab dan berdoa. Nor for the destruction 1,000, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes of the wicked. Surely she's not there. Seolah doa Hershel dikabulkan, tiba-tiba saja Rick yang melihat Lori sedang hamil langsung merasa bersalah dan memutuskan untuk membatalkan rencana penyerahan mission. Rick? To do what I can't, I won't. Sementara di sisi lain, Dixon mulai melakukan rencananya dengan akan membuat mission lengah. Suwe sekali Dixon keburu melakukan rencana Rick sebelum ia tahu jika Rick sudah berubah pikiran.
Singkat cerita, setelah Mission sadar, mereka pun sedang OTW menuju tempat perundingan untuk bertemu dengan gubernur. Dixon pun menjelaskan jika ia merasa menyesal pada Mission, di mana Rick memutuskan untuk menyerahkannya pada gubernur agar tidak terjadi peperangan. Namun sejujurnya ia tidak setuju pada keputusan itu, karena ia tahu watak gubernur yang sebenarnya. Hingga di tengah perbincangan, Dixon yang melihat zombie meminta izin nge-cosplay menjadi Uchiha Sasule. What if I were you? Sementara di penjara, Rick terlihat panik saat Dixon dan Mission sudah menghilang. Rick pun berkata jika dirinya sudah berubah pikiran dan akan mengambil resiko. Dirasa kakaknya sudah pergi, mereka pun bergegas mengeceknya. Hingga saat melihat ruangan yang sepi, Dixon pun yakin jika kakaknya sudah menjalankan rencana Rick. Lantas Rick yang akan menyusul langsung dicegah Daryl, terlebih hanya dirinya yang mampu melacak jejak dengan baik. Meski Rick memaksa, namun kali ini Daryl berani untuk menentangnya. Kembali pada Dixon, ia pun berkata jika ia sangat menyayangi adiknya. Mengingat Daryl sangat setia bersama kelompok Rick, jadi ia ingin penjara itu tetap aman. Bagaikan Uchiha Itachi, rupanya Dixon berani untuk berkorban agar penjara tempat adiknya berada bisa aman dari serangan gubernur dengan melakukan pekerjaan kotor ini. Sesampainya di Hotel Oye, Dixon yang lelah berjalan langsung mengikat Mission dan berencana untuk mengakali sebuah mobil yang terparkir. Suwe sekali, usaha itu malah membuat alarm berbunyi hingga memancing gerombolan zombie berdatangan. Akhirnya meski sedikit panik, namun mereka pun berhasil selamat. Di perjalanan, Mission sangat menyayangkan jalan hidup Dixon yang selalu menerima pekerjaan kotor demi bisa diterima di dalam kelompok, mengingat Daryl sangat berbanding terbalik dengan Dixon. Namun Mission merasa jika kelompok Rick tidak sama seperti kelompok gubernur, di mana mereka sangat menjaga kekeluargaan. Ia pun yakin jika lambat laun kelompok Rick akan menerima Dixon meski tidak harus melakukan pekerjaan kotor. Tanpa diduga, Dixon tiba-tiba melepaskan Mission dan menyuruhnya kembali ke penjara. Ia pun meminta Mission untuk menjaga kelompok adiknya. Sementara keputusannya untuk bertemu dengan gubernur sudah bulat, ia pun akan berusaha menghentikan semua ini dengan caranya sendiri. Singkat waktu, Daryl pun heran saat bertemu dengan Mission yang sendirian. Ia pun berkata jika Dixon telah pergi sendirian menuju gubernur. Kembali pada Rick, ia pun mengumpulkan kelompoknya dan mengatakan yang sejujurnya saat ia berunding dengan gubernur, di mana sebenarnya gubernur menginginkan Mission untuk diserahkan dan mereka tidak akan menyerang tempat ini. Tadinya ia berniat memberikan Mission, namun ia yang berubah pikiran meminta Daryl untuk membawa Dixon dan Mission kembali. Lantas Rick kembali meminta maaf dengan kepemimpinannya yang otoriter yang mewajibkan semua orang untuk mengikuti perintahnya. Namun mulai saat ini, Rick meminta semua orang untuk membuat keputusan bersama. Dan kini, Rick meminta kelompoknya untuk melakukan voting. Apakah kita harus pergi dari tempat ini dan menghindari peperangan, atau kita akan bertahan dan melawan gubernur? Sesaat kemudian, Rick pun kaget saat melihat Mission kembali sendirian. Kembali pada Dixon,
Sambil mabok cap orang sengklek, ia pun memutar musik sekeras mungkin untuk memancing para zombie. Rupanya ia memiliki rencana untuk melawan gubernur sendirian. Rupanya Dixon melakukan rencana gila dengan akan ngesolo kelompok gubernur. Dan bisa kita lihat, benar saja kubu gubernur sudah bersiap untuk menghabisi kelompok Rick dengan persenjataan lengkap. Saat kubu gubernur teralihkan, Dixon pun bersiap dengan rencananya. GG sekali, Dixon menyembunyikan suara tembakannya di antara tembakan kelompok gubernur. Eta si goodbye. Hoki seumur hidup dipakai sekali. Tembakan ke arah gubernur malah terhalangi anaknya Allen. Alhasil rencana pun buyar dan Dixon harus ketahuan. Melihat Dixon yang membuat kekacauan, gubernur Kopet ini langsung melakukan sesuatu. Singkat waktu, Daryl yang berhasil menyusul langsung kaget saat melihat kekacauan yang telah terjadi di tempat ini. Sungguh tragis, Daryl seakan tak percaya saat melihat kakaknya sudah menjadi zombie. Rupanya gubernur yang telah menembak Dixon membiarkannya berubah menjadi zombie.